Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Amin. Sediakan catatan, poin, apa yang dengar, dicatat sesudah ibadah dan boleh direnungkan lagi. Renungan kita pagi ini terambil dari 2 Tawarik. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, renungan kita hari ini 2 Tawarik 16 ayatnya 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baisya Raja Israel hendak berperang melawan Yahuda, dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yahuda. Lalu Asa mengeluarkan emas perak dari perbendaharaannya, rumah Yahweh, dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirim kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirimkan emas dan perak kepadamu, marilah batalkan perjanjianmu dengan Baisya Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaannya Raja Asa, ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala, Iyon, dan Abel Maim, dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baisya mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yahuda yang harus mengangkat batu dan kayu, pergunakan Baisya untuk memperkuat Rama. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Misma. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yahuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Yahweh Tuhanmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram itu dari tanganmu. Bukankah tentara orang-orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang-orang berkudanya sangat banyak. Namun Yahweh telah mengerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya, karena mata Yahweh menjadi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh karena itu, mulai dari sekarang engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkan ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yahuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya dan kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Yahweh, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya, dan ia dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampuran rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Demikianlah pembacaan kitab suci pada pagi hari ini. Raja Asa ini kalau kita pelajari dengan lengkap, raja ini raja benar. Ini adalah cicitnya Raja Salomo.
Jadi Salomo itu punya anak namanya Rehabeam. Rehabeam itu punya anaknya Abiam. Abiam punya anak namanya Asa ini. Jadi Asa ini awalnya benar. Ya, kalau kita baca di satu Raja-Raja 14 sana dicatat namanya Raja Asa ini. Bagaimana sikapnya awal-awal ini dia benar, ya. Tapi akhir pemerintahannya Raja Asa ini ada masalah. Ya. Masalah yang dihadapi pada waktu itu ada peperangan dengan namanya Raja Suria, ya. Raja Aram. Ya. Kalau dulu itu Syria ibu kotanya Damsyik, kalau sekarang itu namanya Damaskus. Ya. Jadi Suria ini didiami dengan keturunan mungkin Nahor, orang Arab. Ya. Sebenarnya antara orang-orang Syria atau orang-orang Syria sebenarnya satu keturunan sama mereka ini, ya. Satu keturunan dengan dengan Abraham ini, ya. Karena Abraham itu punya saudara namanya Nahor, ya. Nahor ini ada di tempat semula Abraham ini. Jadi mereka tersebar di situ. Tapi ini adalah musuh kebuyutannya. Kita sudah dengar bersama tadi bagaimana Asa ini akhirnya dia coba-coba minta bantuan dari namanya Raja Aram itu, ya, melawan namanya Baisa. Baisa ini siapa sebenarnya? Ya, Baisa ini saudara ada namanya kerajaan Israel utara, ya. Karena kalau kita baca ini terpecah namanya kedua kerajaan ini sesudah Salomo, ya. Ini ada namanya di utara ini ada namanya Raja Yerobeam, ya. Yerobeam, ya. Jadi Yerobeam ini ada keturunan dari namanya Efraim, ya. Ada di utara ini, ya. Jadi di utara itu ada namanya pecah tadi sesudah Salomo terpecah kerajaan ini. Kerajaan namanya utara adalah Yerobeam, ya. Kerajaan selatan namanya Rehabeam. Ya. Sama-sama di belakangnya Beam, ya. Di depannya yang beda. Ada di utara namanya Yerobeam, selatan itu ada namanya Rehabeam. Ya, jadi Rehabeam itu anak daripada namanya Raja Salomo. Ya. Terpecah kerajaan ini, ya. Jadi kalau kita baca ini kedua kerajaan ini, awal mulanya namanya Raja Israel Utara ini namanya Yerobeam. Nah, Yerobeam inilah yang jahat, ya. Bagaimana pada waktu itu Yerobeam ini dia memecat namanya imam-imam dari Lewi ini, jadi dia angkat namanya imam-imam dari kalangan orang biasa yang bukan keturunan Lewi, ya. Jadi pada waktu itu zaman itu akhirnya banyak orang yang meninggalkan utara itu lari ke selatan, ya. Israel Selatan itu ibu kotanya namanya Yerusalem, ya. Jadi itulah yang terjadi pada waktu itu, ya. Sudah dua kerajaan ini, ya. Ini kerajaan ini Yerobeam ini gantikan anaknya Yerobeam baru namanya Raja Baisa ini. Jadi ternyata Raja Baisa juga pun ini tidak beda jauh dengan namanya Yerobeam ini, ya. Nah, kalau kita baca di selatan ini, ya, ini awalnya juga pun Rehabeam ini juga pun tidak terlalu 100% juga. Nah, ada bapak anaknya dia bernamanya Abiam baru namanya Asa ini. Nah, kita sudah dengar bersama tadi bagaimana Raja Asa ini, ya, memerintah, ya, akhir pemerintahannya itu dia menganiaya rakyatnya. Di sini tadi kan ayat 9 kita perhatikan di sini. Karena mata Yahweh menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai dari sekarang ini engkau akan mengalami peperangan, ya. Ternyata namanya kalau kita pelajari kitab suci dengan benar ini dia melanggar namanya perintah Tuhan. Ini namanya Asa ini, ya. Dia bersandar kepada namanya orang-orang
Aram, tidak bersandar kepada Tuhan. Ya. Masalah peperangan ini, saudara, kalau engkau baca namanya Ulangan 20 di sana, sangat jelas, saudara. Ya. Makanya perlu sekali itu kamu baca namanya Ulangan 20 itu. Ya. Bagaimana itu orang Israel berperang kepada bangsa-bangsa, siapapun yang melawan mereka itu. Ya. Karena di sana itu kalau kita baca namanya Ulangan 20 di sana itu, bukan orang Israel yang perang, Tuhan yang berperang, gitu kan, untuk membela namanya orang Israel. Nah, Asa ini dia lupa, ya. Jadi dia tidak perhatikan lagi namanya perintah-perintah hukum Taurat, malah dia bersandar kepadanya Raja Aram ini. Ya. Ya. Jadi Raja Aram ini, saudara, ya, ini adalah musuhnya Tuhan, ya, musuhnya, dan sampai saat ini pun aja musuhnya Tuhan, ya. Ya. Bagaimana orang-orang Israel perang namanya orang-orang Aram ini, ya, itu dari Asa itu, ya, sampai ke pembuangan ke Babel itu pembuangan ke Asur, ya, jadi utara itu dibuang ke Asur itu, saudara, ya, itu namanya peperangan terus perangan itu perang dengan namanya Raja Aram ini, ya. Jadi Raja Aram ini, saudara, itu sangat benci, sangat Tuhan membenci orang-orang Aram ini. Ya. Padahal kalau kita pelajari sejarah itu kan satu keturunan mereka dengan orang Israel ini. Tapi kita lihat di sini ayat 9 tadi, ya, Tuhan itu mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Ya. Siapa sih yang dia perhatikan ini? Apakah hanya orang Israel? Oh tidak, gitu, saudara, ya. Makanya perlu sekali namanya kita baca lengkap kitab suci ini, sehingga kita ini tidak tertipu-tipu. Ya. Betul namanya Israel itu dibedakan dengan bangsa lain. Ya. Bukan berarti bangsa lain tidak bisa diselamatkan. Ya. Bangsa lain juga pun diselamatkan kalau mereka benar mengamalkan namanya kebenaran, atau mengamalkan namanya hukum Taurat. Ya. Jadi ingat baik-baik, ya, kalau kita baca lengkap kitab suci ini, dia tidak membedakan, ya. Yang dia tidak membedakan apanya di situ, ya. Antara orang Israel dengan namanya orang-orang yang bukan Israel itu, ya, dia tidak membedakan. Yang dia tidak membedakan apa? Ya. Dia tidak membedakan siapa saja yang namanya yang mengamalkan kebenaran atau yang mencintai namanya hukum Taurat, Tuhan akan memperhatikan. Amin. Ya. Jadi kalau secara bangsa itu betul dibedakan. Dibedakan dengan orang-orang Israel yang bukan orang Israel. Ya. Karena memang namanya orang Israel dipilih, ya, supaya dia jadi terang bangsa-bangsa. Dia menjadi terang bangsa-bangsa itu maksudnya apa? Karena dialah yang pegang namanya perintah Tuhan ini. Ya. Dia sebagai guru. Ya. Karena namanya imam-imam itu adalah mereka guru. Mereka lah pengajar. Jadi namanya guru atau pengajar ini tidak boleh namanya dari suku yang lain. Harus dari namanya keturunan Lewi. Ya. Jadi Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa itu, bahwa dari keturunan Lewi itulah yang jadi imam sampai selama-lamanya. Ya. Jadi mari kita perhatikan baik-baik apa sih yang dimaksud di sini. Ya. Apa sih yang dimaksud di sini? Ya. Tuhan memperhatikan. Ya. Dia menjelajahi seluruh dunia. Dia melihat seluruh dunia. Ya. Dia akan melimpahkan kekuatan kepada yang orang-orang yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh apa di sininya? Ya. Yang bersungguh-sungguh yang dimaksud di situ orang-orang yang mencintai namanya hukum-hukum Tuhan. Orang yang mempelajari namanya isi kitab suci. Itulah yang benar-benar Tuhan memperhatikan. Ya. Jadi kalau hari ini kau sungguh-sungguh kau mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, Tuhan memperhatikan. Amin. Amin. Ya. Kalau benar-benar hari ini yang saya sampaikan ini, ya, kau kembali kepada hukumnya Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Tuhan akan memperhitungkan. Ya. Tuhan akan menjaga dan
melindungi. Ya. Itu yang dimaksud tadi itu. Ya. Dia menjelajahi seluruh dunia untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang sungguh-sungguh hatinya terhadap dia. Ya. Inilah yang tidak dipahami sekian orang. Ya. Kenapa orang pun tidak paham juga? Karena malas namanya belajar. Ya. Malas belajar. Orang Kristen itu ya paling malas benar-benar ya. Orang Kristen itu cukup bagi dia pergi hari Minggu, dia tidak tahu juga apakah hari Minggu ini perintah Tuhan atau bukan. Ya. Karena memang sudah terbiasa, ini kitab ini dari Eropa, ya sudah ikuti saja. Tidak pernah ada orang mau menyelidiki. Ya coba kalau orang menyelidiki saja. Misalnya contoh ini kan kita ibadah hari Sabat dengan hari Minggu kan begitu. Mana yang benar? Ya. Mana yang benar? Kalau berdasarkan isi kitab suci yang kita baca ini, hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Untuk berhenti namanya. Berhenti untuk apa? Apakah sana kemari? Berhenti artinya kita ini mengisi waktu-waktu itu untuk mempelajari namanya isi kitab suci. Amin. Karena setiap hari Sabat itu berkat-berkat akan turun kepada orang, kepada bangsa manapun yang mencintai hari Sabat. Amin. Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ya. Sebenarnya berkat itu dari mana? Ya. Dari sorga itu turun kemana? Ya. Dari sorga itu turun kemana ini berkat ini? Ya. Gitu. Ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ya. Kalau hari ini engkau perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan ini, Tuhan akan memperhatikan. Ya. Akan memberikan engkau kekuatan. Akan memberikan engkau kesehatan, akan Tuhan memberikan engkau kehidupan. Ya. Kalau benar-benar hari ini kau pahami apa yang saya sampaikan. Amin. Inilah kalau kita lihat di bawah ini, ayatnya 12 ini, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah, namun dalam kesakitannya, itu ia tidak mencari pertolongan Yahweh, tetapi pertolongan tabib. Tahu nggak kalau orang sakit itu kenapa? Tahu nggak? Dosa. Kenapa sih orang itu sakit? Ya, kita orang percaya Tuhan ya, tapi ada orang sakit sampai mati. Kenapa itu? Kenapa? Melanggar. Ya? Melanggar perintah. Melanggar apa? Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Ya. Karena ini namanya Asa, ini melanggar perintah Tuhan. Tuhan itu melarang, ya, melarang berkompromi namanya orang-orang Aram ini, orang-orang Suria ini. Tuhan sangat melarang deh, ya. Dan berulang-ulang kali, saudara ya, mereka melanggar firman Tuhan. Akhirnya Asa ini melanggar firman Tuhan. Akhirnya apa? Kena penyakit. Pada waktu namanya kena penyakit, Asa ini tidak sadar. Kenapa sih saya kena penyakit ini? Tidak sadar. Padahal kalau kita baca, ya, Mazmur itu saudara, ya, orang sakit itu karena apa? Melanggar apa? Hukum Tuhan, saudara. Ya. Jadi kalau kamu baca namanya Mazmur, kebanyakan Mazmur itu Mazmurnya siapa? Ya? Daud. Mazmur siapa? Raja Daud. Raja Daud. Ya. Jadi coba kita lihat namanya Mazmur 107 ayat 17 di sana, ya. Coba satu orang baca. Kenapa sih namanya Asa ini tiba-tiba penyakit yang parah? Ya, akhirnya karena parahnya akhirnya dia mati karena penyakit, saudara. Tapi di situ tadi ini pada waktu dia kena penyakit dia tidak ke Tuhan katanya. Dia pergilah ke dokter. Akhirnya apa? Dia mati karena penyakit. Nah, kalau kita telusuri isi kitab suci ini, Tuhan itu menjamin. Makanya saya berulang-ulang kali, ini Taurat itu menjamin kita loh. Ya. Menjamin kita ini tidak akan kena penyakit, tidak kena akan malapetaka, celaka, dan lain. Ada jaminannya. Ya. Inilah yang tidak diperhatikan sekian manusia yang ada di kolong langit ini. Gitu. Hanya apa? Dengarin Pak Pendetanya. Pak Pendetanya ini, saudara, bukan dia nyampaikan kebenaran. Pak Pendeta ini dia sibuk, dia cari apa isi kantong-kantongmu. Gitu?
Dia tidak berkata benar. Nah, pada waktu nanti jemaatnya mati, nah kalau dia mati 70-80 tahun itu waktunya mati lah. Tapi kalau orang mati penyakit, masih muda, ini apa kata pendetanya? Ya, itu adalah kata-kata penghiburan. Kata penghiburan katanya, oh, kami sangat mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai. Ini ajaran konyol. Jadi Kristen itu tidak tahu. Mereka tidak ngerti. Mereka mati karena penyakit itu mereka tidak tahu. Terkecoh lah namanya ajaran-ajaran Pak Pendetanya ini. Pendetanya memang pendetanya sudah saya bilang. Memang orang goblok yang sebenarnya pendeta-pendeta ini. Ya. Goblok dalam ilmu-ilmu sekuler. Makanya mereka masuk di situ. Mereka ambil gelar. Nah, mereka menipu. Nah, yang ditipu sebenarnya nggak tanggung-tanggung. Yang ditipu di depan itu banyak orang-orang namanya profesor-profesor namanya ilmu sekuler, sudah. Nah, profesor-profesor ilmu sekuler ini mereka juga tidak pernah membaca namanya isi kitab suci. Coba kalau mereka baca, mereka tidak akan mau terima itu ajaran-ajaran pendeta ini, ya. Yang konyol ini kan, gitu kan. Nah, yang kita renungkan hari ini mengatakan pada waktu dia sakit tidak bertanya kepada Tuhan, ya. Tapi pergilah ke dokter-dokter, ke tabib-tabib sudah. Akhirnya Asa ini mati karena penyakit. Kalau kita baca, saya berulang-ulang saya sampaikan, namanya Taurat itu ada jaminannya, ya. Dijamin kita, dijamin engkau tidak mati kelaparan, dijamin engkau tidak mati karena penyakit, dijamin engkau tidak kena malapetaka, ada jaminannya. Ya, yang ada jaminan inilah yang sampai sekarang ini ajaran-ajaran pendeta itu supaya namanya Taurat kita buang. Nah, kalau kita suruh buang Tauratnya, akibatnya apa? Ya? Bisa lu mati dengan penyakit, bisa lu mati dengan malapetaka. Ya? Itu kalau kita belajar, makanya saya bilang perlu sekali kita belajar namanya isi kitab suci ini dengan benar baik. Ya? Ya? Supaya ini kita tidak ditipu ini. Ya? Saya berulang-ulang, kalau kau mati namanya 70-80 tahun, itu sudah wajar namanya. Orang umur 70 tahun itu, saudara ya, mungkin karena nggak kuat, akhirnya mungkin dia sakit, akhirnya dia mati, kan waktunya. Ya. Beda dengan saya ini kan. Saya kan umurku 70 tahun. Tapi saya mengenal kebenaran pada waktu saya umur 45 tahun. Pada waktu umur 45 tahun, saya kembali kepada hukumnya Tuhan. Tuhan menjamin. Apa-apa kalau saya sakit, langsung saya lari ke Tuhan. Saya berdoa. Akhirnya Tuhan melanjutkan hidup saya. Ya. Sampai saat ini, saya masih sehat. Tidak pikun. Sehatanku luar biasa sempurna. Ya. Itu tandanya. Tapi beda dengan Asa tadi ini. Dia abaikan semua. Ya. Akhirnya apa? Dia matikan penyakit. Ingat ya. Kalau kita baca namanya Keluaran 15 ayatnya 25 sampai 26, perhatikan di sini, perhatikan, catat baik-baik ini, ya, sehingga engkau selama mendiami bumi ini, ya, kalau engkau kembali kepada hukum Taurat, selama engkau ada di bumi kembali ke Taurat, Tuhan akan menjamin itu. Kalau engkau mendengar apa yang saya sampaikan ini, ya, ini bukan perintah saya, ini perintah Tuhan, ya. Kalau kita baca Keluaran 15 ayatnya 25 sampai 26. Baca. Mose berseru-seru pada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mitsraim. Sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Coba perhatikan baik-baik ini ya, catat ulang-ulang ini. Sesudah nanti ibadah ini, renungkan lagi, ini ada jaminannya. Pada waktu ditulis Taurat ini, makanya kalau engkau benar-benar melakukan apa yang kuperintahkan ini, kuhindarkan dari, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun. Amin. Ini jaminannya begitu. Tapi kalau suatu saat nanti engkau abaikan namanya apa yang saya perintah, seperti yang dilakukan oleh Asa ini, akan namanya mati dengan penyakit, saudara. Ya.
Jadi perlu sekali kita selidiki kitab suci ini. Kalau kau baca lagi Ulangan 7 ayat 15, ya, perhatikan juga di sini, tadi kan dijamin, ya, pada waktu dicatat namanya Mose ini, ya, ini adalah dari Tuhan sendiri. Kalau engkau benar-benar melakukan apa yang diperintahkan, kau mencintai namanya Tauratku ini, ya, maka tidak akan menimpakan, tidak akan kena dek, tidak akan kau mati dengan penyakit. Tapi coba kita lihat lagi di sini, atau namanya Ulangan 15 ayat 7 ayat 15. Perhatikan di sini dicatat, Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mitsraim itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. coba kan, kalau benar ini diulang, sebenarnya tadi kan kita sudah dengar bersama tadi, ya. Jadi diulang lagi di situ. Kalau engkau benar-benar melakukan perintahku, mencintai namanya hukum-hukumku, ya, aku akan hindarkan dari penyakit manapun. Tapi kalau engkau mengabaikan, akan apa? Kena akan penyakit. Amin. Ya. Jadi sangat jelas di sini Ulangan 7 ayat 15. Ya. Kenapa sih orang sakit? Ya. Karena itu tadi mereka mengabaikan namanya perintah Tuhan. Ya, mereka meninggalkan hukum Taurat. Nah, kalau orang sudah meninggalkan hukum Taurat sekarang, itu antara lu mati dengan penyakit, malah petaka pasti. Gak ada jaminan di situ. Ya. Karena tadi yang kita sudah baca, ya, itu khususnya Ulangan 7 tadi ayat 15 itu tidak akan berubah itu. Siapa saja yang mengamalkan kebenaran, yang mencintai akan Taurat seperti saya ini, sudah namanya 25 tahun ya. Loh, saya tidak pernah ke obat kok sekarang itu. Jadi saya tidak salahkan engkau ke obat atau ke dokter loh. Tapi pribadi saya, ya, saya yakin betul-betul Tuhanku itu, ya, akan memperhatikan. Kenapa Tuhan memperhatikan? Karena saya mencintai apanya hukum-hukum tuh Tuhan. Amin. Ya. Bukan saya saja, saya ajak keluarga saya, istri saya, anak saya, supaya kita apa? Mengamalkan namanya apa? Hukum Taurat. Buktinya apa? Ya saya tidak pernah namanya minum obat lagi, tidak pernah ke dokter lagi. Ya. Kedua anak saya, istri saya, ya, kami aman-aman saja selama 25 tahun. Ya. Sebelum tahun 2000 itu keluar uang, nggak sakit, nggak buah, banyak sekali. Uang saya terlalu banyak, saudara. Ya, apalagi kedua anak saya ini. Dari kecil mereka kalau tidak medistra, ya, karena rumah sakit medistra Jakarta itu bukan rumah sakit namanya murah, rumah sakit mewah, saudara, mahal. Kalau mereka tidak di situ, saudara, susah sembuhnya. Coba kan berapa uang yang saya keluarkan. Ya. Tahun 2000 itulah saya kembali, saya mendengar namanya suara Tuhan, bukan mendengar ya. Artinya saya baca dari kitab suci ini, saya kembali kepada hukum Taurat, sekarang sudah 25 tahun, saya masih sehat. Ya. 75 tahun umurku, sekarang ini 70 tahun lebih lah, karena bulan Agustus kemarin, tanggal 23 Agustus itu, saya berumur namanya apa 70 tahun. Saya masih sehat. Kenapa saya masih sehat? Karena saya mencintai akan hukum-hukum Tuhan. Amin. Ya. Terus tadi kenapa orang sakit? Marilah kita lihat di situ di apanya Mazmur 107 ayatnya 17. Mari kita lihat, kita buktikan di situ. Kenapa sih orang sakit? Ya, sampai ada yang mati karena penyakit itu? Karena mereka melanggar namanya apanya hukum Tuhan itu, mereka meninggalkan. Coba baca Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Coba kan, mereka sakit karena berdosa. Kalau kita baca kitab suci ini, apa sih dosa itu? Apa itu dosa? Halo? Pelanggaran. Dosa itu apa? Pelanggaran hukum. Pelanggaran akan apa? Hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan, pelanggaran hukum-hukum pelanggaran hukum Taurat. Kalau kita baca namanya suratnya Yohanan, 1 Yohanan 3 ayat 4. 4 di sana, coba satu orang baca. Supaya orang tahu itu kenapa sih engkau sakit. Kenapa sih Asa itu sampai mati karena penyakit. Ya? Karena kesalahannya tadi. Ya? Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk namanya pergi bersandar-sandar kepada orang-orang Arab. Ya? Tidak ada. Tidak ada ajaran Tuhan seperti itu. Coba baca suratnya 1 Yohanan 3 ayatnya 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan.
Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Coba, dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Yang dimaksud hukum Tuhan adalah Taurat. Coba kalau setiap hari orang Kristen ini mencekokin orang supaya meninggalkan hukum Taurat ini, apa jadinya? Halo, apa jadinya? Ya? Kalau engkau tidak mati karena penyakit, malapetaka. Ya? Malapetaka loh, saudara. Ya? Jangan main-main loh, saudara ya. Ya? Jangan main-main. Makanya saya mengatakan memang orang Kristen itu paling nekat. Kenapa mereka nekat? Ini juga pun karena mereka. Coba kalau orang Kristen ini, seperti saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, mereka tidak akan pernah mau jadi orang Kristen. Ya? Karena itu mengajari kita ini supaya meninggalkan hukum Taurat. Nah, kalau kita meninggalkan hukum Taurat, apa yang terjadi? Ya? Makanya banyak sekali orang-orang Kristen itu mati. Ya? Yang saya paling sedih itu, setiap perempuan manapun yang kena penyakit payudara, nangis, saudara. Ya? Nangis benar loh, saudara. Coba kan yang namanya kalau dia matinya itu mungkin ya umurnya 70-80 tahun itu kena namanya kanker payudara. Ini yang masih muda-muda, yang belum nikah juga, tiba-tiba dia kena penyakit kanker payudara, saudara. Nah, terus coba Pak Pendetanya nanti dia ngomong Pak Pendetanya. Nah, oh, kami sangat mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Ini ajaran konyol, ini ajaran orang-orang yang tolol, yang bego. Ya, makanya saya mengatakan kalau lihat namanya pendeta itu saya udah muak betul-betul, saudara. Mereka tidak kata benar. Kenapa sih orang mati seperti itu tidak pernah bertanya? Ya, tidak mereka beritahu. Kenapa sih mereka juga tidak tahu itu? Kenapa pendeta rata-ratanya itu, saudara, tidak ada niatan untuk baca namanya dari Kejadian sampai Wahyu dengan tuntas ini. Itu susah dari situnya. Akhirnya apa? Lu kalau mati penyakit, waktu lu mati kena penyakit, ini Pak Pendetanya juga sampai ke liang kubur juga pun dikejar juga uang. Coba sampai di liang kubur loh, saudara. Ya? Coba kan mereka kejar itu uangmu. Coba sekarang kalau orang-orang Pak Pendeta juga, kalau yang mati orang-orang kaya, wah, saudara, rebutan nih, saudara. Banyak rebutan tadi, rebutan. Coba mereka tidak peduli lagi. Dia mati ini kenapa? Ya. Makanya banyak juga Pak Pendetanya yang mati karena penyakit, saudara, banyak, saudara. Ada yang linglung-linglung segala macam, saudara. Ya. Coba kan. Ya. Itu karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar, tidak mengajari orang yang benar. Ya. Penyakit itu karena melanggar hukum Tuhan. Amin. Amen. Mari engkau sadar hari ini, mari kau perhatikan baik-baik loh, saudara. Ya. Itu Taurat itu dijamin kita ini, dijamin lu tidak mati karena kelaparan, ya. Dijamin lu tidak kena celaka dan lain sebagainya. Lu dijamin loh, saudara. Makanya ditaruh di Mazmur. Kalau perhatikan di situ, itu tandanya Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Dijamin kalau kita baca namanya Mazmur 121 ayatnya 7 sampai 8 yang kencang ini. Supaya pendengar hari ini mencatat ini, saudara, ya. Jangan seperti namanya Asa ini. Ya. Asa ini pemimpin loh, saudara. Ya, pemimpin loh, mestinya seorang pemimpin jadi contoh, jadi teladan, saudara. Ya. Makanya saya ini kan pemimpin dalam rumah tangga. Ya, mau kita jadi orang benar ada risikonya. Wah, banyak sekali. Ya. Misalnya saya ini kan dibilangnya saya ini tidak waras lagi. Ya. Coba kan. Ya. ODJG gitu kan, orang gila kan gitu. Apa sih yang gila yang saya sampaikan itu kan ada pasan, ada ayatnya. Ya. Coba lihat, saudara. Coba kita baca ya. Namanya Mazmur 121 ayatnya 7 sampai 8. Yahweh akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Yahweh akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan menjaga engkau keluar masukmu sampai selama-lamanya. Kalau engkau benar-benar memperhatikan namanya perintah Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau perhatikan apa yang saya sampaikan hari ini, kau pahami dengan benar baik, pasti keadaanmu akan baik karena Tuhan bertanggung jawab nggak kalau engkau benar-benar cinta akan Tauratnya? Bertanggung jawab nggak? Tanggung jawab. Tapi kalau engkau buang Tauratnya, apa yang terjadi?
Ya, seperti namanya utara itu Tuhan bertanggung jawab nggak? Halo? Tidak. Hah? Tidak. Tuhan tidak bertanggung jawab. Kenapa mereka Tuhan tidak bertanggung jawab yang di utara itu? Meninggalkan. Hah? Meninggalkan Karena mereka meninggalkan namanya apa? hukum. Hukum Tuhan ini. Siapa yang meninggalkan hukum Tuhan pada waktu itu? Raja siapa? Yerobeam. Ya Raja Yerobeam. Baca namanya satu Raja-Raja 12. Supaya engkau tidak gagal paham. Gara-gara tadi bikin kedua anak sapi, ambillah orang-orang namanya apa imam-imam dari kalangan biasa yang bukan Lewi, akhirnya apa? Ya, Tuhan apa lepas tangan apa kerajaan utara gitu. Kalau kita baca namanya coba satu orang. Namanya satu Raja-Raja 14 ayat 16. Perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini untuk Raja Utara ini. Jadi kerajaan utara itu Tuhan lepas tangan. Makanya kalau kau baca namanya utara ini, nggak ada benernya. Makanya ada orang sampai mati dengan kelaparan, ada orang yang sampai makan anaknya. Gara-gara kelaparan. Padahal kalau kita baca Taurat itu, tidak pernah akan Tuhan mengizinkan engkau mati karena kelaparan. Tidak pernah Tuhan mengizinkan engkau mati karena malapetaka. Tidak pernah akan mengizinkan engkau mati karena penyakit. Karena sudah dijamin di situnya. Akhirnya tadi mereka tinggalkan hukum Taurat tadi, Yerobeam ini yang di utara ini, akhirnya Tuhan lepas tangan. Coba satu orang namanya, satu Raja-Raja 14 ayat 16. Satu Raja-Raja 14 ayat 16. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Coba saudara, akhirnya kerajaan Israel Utara ini Tuhan lepas tangan. Kenapa lepas tangan? Ya, gak ada benar-benarnya dari generasi ke generasi itu saudara. Itu namanya dosa Yerobeam. Apa sih dosa Yerobeam? Bikin apa? Anak lembu. Anak lembu ada 2. Coba kan, ada di San 1, ada di Betel 1. Coba suruh sembah. Bayangkan aja, jadi Tuhannya dia yang menuntun dari Mesraim itu seperti sapi. Ini kan konyol sekali nih saudara, ya. Coba konyol kan. Padahal nenek moyangnya dia ini, orang-orang utara ini, itu orang-orang benar loh. Ya. Efraim orang benar loh saudara. Ya. Misalnya selatan ini ada contoh mereka ini ada namanya Raja Daud ini. Raja Daud itu raja kebenaran enggak? Ya. 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 Raja kebenaran saudara. Makanya di Mazmur itu kebanyakan namanya Mazmur Raja Daud, saudara. Karena dia mencintai namanya hukum Tuhan. Ya, Raja Daud mencintai hukum Tuhan. Dia sukses segala hal. Ya, dia kaya raya. Ya. Coba pada waktu peperangan. Ya, coba kita lihat lawan Goliat itu, saudara. Aduh, kecil dia lawan yang gede, saudara. Dia datang, dia bawa penggal kepala, dia nenteng-nenteng kepala orang, saudara. Kenapa seperti itu? Karena sangat dia mencintai namanya hukum-hukum Tuhan. Beda tadi ini kan. Karena engkau mengabaikan, kalau bersandar kepada namanya orang Arab, akhirnya mulai sekarang itu mengalami peperangan. Sekarang orang Israel mengalami peperangan enggak? Ya? Sekarang itu antara Israel dengan Palestina, saudara. Jadi Palestina ini dua musuh kebuyutan Tuhan. Ini Raja Aram ini, orang-orang Suria ini musuhnya Tuhan, kebuyutan benar sampai sekarang ini kan belum damai. Ya. Termasuk namanya Palestina ini. Ya. Jadi musuh-musuhnya Tuhan dulu ini kalau Aram ini sebenarnya satu keturunan. Ya. Misalnya Moab dengan Amon itu. Moab dengan Amon ini kan keturunan dari siapa? Coba? Lot. Hah? Lot. Ya. Jadi Lot itu anak adiknya Abraham. Bapaknya Lot itu namanya Haran. Gitu. Haran itu saudaranya namanya adik kandungnya namanya Abraham, saudara. Coba bayangkannya musuh kebuyutannya. Ya. Nggak ada damai-damainya. Akhirnya apa? Moab itu kena kutuk, saudara. Jadi bangsa Moab itu dikutuk. Ya. Termasuk juga Palestina ini ya, memang musuh kebuyutannya, saudara. Makanya saya mengatakan, baca sendiri nanti Hakim-Hakim 3 di sana itu. Ya, ayat 1 sampai 3 itu baca dengan baik. Ya. Kenapa sih ada bangsa Palestina sampai sekarang ini? Dan susah juga dilumpuhkan sampai sekarang ini. Ya, coba sekarang mau melumpuhkan ini ya, saudara.
sudah hampir 2 tahun ini, ya. Nggak dilumpuh-lumpuhkan. Kenapa seperti itu? Karena sampai saat ini pun juga ini orang Israel sendiri pun belum kembali kepada hukumnya Tuhan dengan benar baik, ya. Ya. Apakah memang Israel mau dihapus di kolong langit? Oh, tidak juga, kan gitu kan? Kenapa tidak dihapus ini? Karena ada perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Amin. Ya. Itu yang paling penting, ya. Jangan kita ngawur, jangan kita ikut-ikutan. Pelajari kitab suci ini dengan benar baik, ya. Pasti engkau selamat. Tapi kalau mengharapkan Pak Pendetamu atau ajaran Kristen yang di Eropa ini, lo tidak pernah akan selamat, ya. Tidak pernah akan selamat. Ya, saya kan nantang ini kan ada orang-orang yang sok-sokan kan gitu. Oh, darah Yesus sudah tebus dosa saya. Kamu orang-orang orang Yunani, orang Roma tidak pernah dia tebus engkau. Ya, dia datang di bumi, dia cari anak-anaknya ini yang tidak ada gurunya. Ya, jadi datang di bumi ini cari anak-anak yang tidak ada gurunya ini. Ya, pada waktu dia turun di bumi ini dia cari orang-orang Israel. Dia tidak cari orang Yunani. Ya, tidak cari. Kapan? Ya tadi kan kita sudah baca ini kan. Awalnya juga Raja Daud kan benar kan? Raja Daud raja benar nggak? Ya. Anaknya Salomo juga awalnya benar. Tapi penghujung pemerintahannya dipengaruhi namanya istri-istri akhirnya apa? Ya. Jatuh juga kan. Begitu juga anaknya Rehabeam ini. Rehabeam juga pun tidak seutuhnya juga. Gitu loh, ya. Tapi dia masih benar, Saudara. Nah, jadi Rehabeam ini punya anak namanya Abiam ini, gitu loh. Abiam punya anak namanya Asain. Itu yang kita pelajari baik-baik. Makanya tadi kan kita sudah dengar bersama-sama. Kenapa sih orang mati karena penyakit? Karena melanggar hukum Tuhan. Ya. Hukum Tuhan yang di mana? Saya kasih warning sama orang. Harus perhatikan ini. Misalnya kita lihat Imamat 18 ayat 4 sampai 5. Perhatikan di sini, ini paling penting sekali ini kita mencatat ya hari ini. Ya, kenapa sih ini sampai Asa ini mati dengan kelaparan, mati dengan penyakit segala macam kan gitu. Coba kita baca dulu namanya Imamat 18 ayatnya 4 sampai 5. Ini penting lah ya. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Yahweh Tuhanmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya akulah Yahweh. Orang yang melakukan akan hidup. Akan terhindar dari malapetaka, dari penyakit, dan lain sebagainya. Ini dijamin, ini saudara. Ya? Ini dijamin. Makanya kalau kita baca lagi, Ulangan 4 ayatnya 39-40. Saya sarankan memang Ulangan 4 ini harus dibaca lengkap. Ya. Kalau engkau baca lengkap, tidak mungkin akan ikut-ikutan itu ajaran Kristen lo, tinggalkan hukum Taurat, nggak mungkin. Nggak bakal mau juga gitu loh. Kalau engkau memahami betul. Kalau kebaca namanya memang baca lengkap itu dari namanya Ulangan 4, Ulangan 5, Ulangan 6 maupun Ulangan 7 itu jangan boleh diputus sebenarnya. Kalau engkau memahami betul yang saya sampaikan ini, nggak mungkin saudara engkau ikut-ikutan namanya orang Kristen, Taurat tidak berlaku lagi, nggak bakal. Kalau kata-katamu itu, sampai kepada orang, bukan orang itu saja yang mati, termasuk juga yang sampaikan ini. Makanya saya mengatakan banyak pendeta-pendeta yang mati nggak karu-karuan, banyak saudara, ya. Makanya saya bilang zaman corona kemarin banyaklah pendeta itu yang terjungkir-jungkir mati nggak karu-karuan tadi. Karena itu tadi, ya. Ditinggalkan namanya hukum Taurat ini, akhirnya apa? Dipikul sekian orang. Kalau hanya Pak Pendeta yang mati ya. Karena pengaruh sekali namanya pemimpin-pemimpin ini. Pemimpinnya tidak benar, di depannya tidak akan benar juga. Ya. Karena Pak, di depan itu lihat apa yang dilakukan, apa yang diadakan oleh Pak Pendetanya. Tapi kalau saya nggak mau, ya, saya nggak akan mau. Makanya saya pelajari kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini berulang-ulang kali. Sampai 216 kali ya. Nggak mungkin lah namanya Pak Pendeta-pendeta itu yang nipu sama saya. Ya. Coba deh Pak Pendeta adu sama saya. Ya. Makanya saya ulang-ulang tugas saya sampai mungkin orang bosan itu yang saya sampaikan. Saya tantang tuh pendeta-pendeta itu. Ayo kita adu ilmu rohani, ilmu sekuler. Ayo kita adu. Ya. Itu Pak pendeta pasti terkencing-kencing itu, yakin itu. Adu aja sama saya, ilmu loh ya, ilmu. Ya.
Betul saya punya tidak ijazah, nggak ada. Rocky Gerung bilang, ijazah itu tandanya orang sekolah. Ya, bukan tandanya orang memahami, bukan. Hanya tanda pernah lulus sekolah lah, kan gitu. Ya. Yang dibutuhkan Tuhan itu, bagaimana kita memahami dengan benar baik. Gitu. Itu yang dituntut sama kita. Kalau kita memahami baik, benar, kita ikuti hukum-hukum Tuhan, Tuhan memperhatikan. Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Amin. Tadi kan kita sudah dengar namanya utara, Tuhan lepas tangan. Ya, Akin lepas tangan, banyak orang yang mati karena penyakit. Banyak orang mati karena kelaparan, sampai orang Israel itu makan anaknya, dipanggang anaknya. Itu sudah hatinya binatang, bukan manusia lagi. Saya pun misalnya saya lapar, benar-benar tidak mungkin disuruh saya makan lagi manusia atau lagi anak saya, nggak mungkin, mendingan saya bunuh diri. Ya. Daripada suruh makan namanya, karena itu tadi, ya, melanggar perintahnya, tidak memperhatikan akhirnya apa. Ya. Di utara itu banyak orang mati nggak karu-karuan, mati dalam peperangan, mati penyakit, mati karena kelaparan. Ya. Cobalah saudara. Jadi perlu sekali namanya baca namanya hukum Taurat benar dengan baik. Ya. Tadi kan kalau kamu mendengarkan firman-Ku, lakukan, hindarkan dari penyakit. Kalau kita baca namanya tadi Ulangan 4 ayatnya 39-40. Sebab itu ketahuilah bahwa pada hari ini, dan camkanlah bahwa Yahwehlah Tuhan yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selamanya. Coba kalau dari mulutmu, betul kau memiliki pemahaman bahwa Tuhanku satu-satunya, di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Tuhan bertanggung jawab nggak? Tuhan akan lanjutkan hidup nggak? Ya. Lanjutkan hidupmu. Ya. Dia akan lanjutkan hidupmu. Tuhan akan bertanggung jawab. Dia tidak pernah membiarkan engkau akan mati dengan malapetaka. Dia tidak pernah membiarkan engkau mati karena penyakit. Ya. Tuhan dia bertanggung jawab. Tuhan akan menjaga, melindungi keluar masukmu sampai lamanya. Amin. Itu jaminannya. Ya. Jaminannya, makanya saya berulang-ulang kali. Baca namanya Ulangan 4 dengan lengkap, baca Ulangan 5 lengkap, baca Ulangan 6 lengkap, baca Ulangan 7 dengan lengkap. Ya. Kalau engkau baca lengkap itu, ya, tidak mungkin lah. Ya. Tidak mungkin engkau ikut-ikutan namanya Kristen itu. Ya. Kristen itu kan nggak ada yang baca kitab suci. Ya. Termasuk pendeta-pendetanya. Karena pendeta itu lebih penting namanya uang. Ya. Isi perutnya. Dia tidak pedulikan lo, ya, lo mau mati penyakit, lo mau apa segala macam, lo mati penyakit aja pun masih dia pungut uangmu, masih, ya. Coba kan teganya ini orang-orang mati loh, tidak merenung lah. Saya bilang kalau matinya 70-80 wajar, tapi kalau matinya orang masih belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun ini saudara ya. Terus ada perempuan ini sampai namanya payudaranya. Sampai kayak gunung meletus, kayak gunung Merapi lah saudara. Ya bahkan pendetanya enak aja ngomong. Kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Tuhan apa itu? Tuhan apa? Tuhan yang benar enggak? Makanya banyak orang teriak Yesus, Yesus, dia tidak pernah akan menjawabmu. Ya? Dia tidak pernah akan menjawabmu. Ya? Mau mati ke segala macam, dia diamin aja saudara. Karena engkau seenak-enaknya mengganti nama Tuhan. Coba kan, ada Tuhannya 3 lagi. Ya? Pada kalau kita baca tadi, Ulangan 4 ayatnya 39 mengatakan, Tuhan di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, apa? Tidak ada yang lain. Nggak ada namanya anak. Nggak ada namanya Tuhan anak, Tuhan cucu, Tuhan Bapa, nggak ada. Hanya Tuhanmu satu-satunya. Kalau engkau memiliki pemahaman itu, Tuhan akan melanjutkan hidupmu. Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Amin. Kita baca lagi namanya Ulangan 6 ayat 1 sampai 12. Perhatikan di sini. Ulangan 6 ayat 1 sampai 12.
inilah harus diperhatikan baik-baik. Kalau engkau perhatikan baik-baik ini, tidak akan mengalami seperti nama yang dialami oleh Raja Asain, ya. Nah, sampai mati karena penyakit ini, saudara ya. Baca namanya Ulangan 6 ayat 1 sampai 12. Inilah perintah, yakni ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Yahweh Tuhanmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Yahweh Tuhanmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Yahweh, Tuhan nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Yahweh Tuhanmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mitsraim, dari rumah perbudakan. Coba saudara, ayat 12, hati-hati jangan sampai engkau melupakan ini. Kalau sampai engkau melupakan ini, ya, yang mengajari engkau, yang mendidik engkau, mati aja. Jadi sebenarnya antara Ulangan 6 tadi yang kita sudah baca bersama dengan tadi namanya Ulangan 4 ayat 39 sampai 40 ini, hampir sama aja di sini. Kalau ayat 4, dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa, tidak ada yang lain. Ingat lo ya, baik-baik, jangan sampai meninggalkan hukum Taurat, jangan sampai juga lupakan Tuhan yang membawa engkau dari Misra. Kalau sampai engkau lupakan nanti, akibatnya apa? Mati. Ini dikasih warning, saudara. Itulah yang tidak diperhatikan ini. Manusia-manusia yang ada di kolong langit ini. Gitu? Ikuti saja namanya ajaran-ajaran hafalan ini Kristen, ini tidak tahu ini Kristen ini dari mana. Gitu? Katanya dari Yunani. Tapi kalau kita baca di dalam kitab suci, tidak pernah ada di dalamnya. Tidak pernah ada. Makanya saya mengatakan ini dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya isinya namanya Taurat. Ya? Orang meninggalkan Taurat pasti akibatnya apa yang dialami. Ya, kalau lu nggak mati dengan penyakit, ya mati peperangan. Tidak mati peperangan, mati karena penyakit. Banyak sekali saudara yang dialami, saudara. Kalau kita benar-benar tidak memperhatikan perintah Tuhan. Amin. Ya? Itulah yang tidak disadari sampai saat ini. Ya? Kalau kita baca lagi namanya Ulangan 7 ayat 6 sampai 9 ini, ya, makanya saya mengatakan ini pendeta-pendeta ini harus belajar memang. Ya. Ini pendeta-pendeta ini saya tidak tahu deh, memang nubuatan-nubuatan di dalam memang harus tergenapi memang. Ya. Bangsa-bangsa itu tidak akan pernah mengenal hukum, memang kata-kata itu memang harus tergenapi. Ya. Sekalipun mereka baca pasal ini, ayat mereka tidak peduli kok. Ya. Mereka tuh lebih suka mati. Ya. Kalau engkau mati sendiri, nggak ada masalah. Tapi kalau yang di depanmu, termasuk keluarga-keluarga saya mati, nah udah usah protes bener itu. Ya. Itulah yang saya sampaikan ini. Nah, ada juga dalam hati ini kan. Ya. Dalam hati ini kan, kok ini penontonnya kok tidak ada yang like dan lain. Udah mulai malas sebenarnya. Ya. Ternyata pun orang yang nonton juga pun itu, yang like itu pasti dia memiliki pemahaman yang benar. Kan gitu loh. Ya. Ya. Karena apa yang saya sampaikan itu saya ambil dari kitab ini. Ya, saya tidak mengarang-arang sendiri. Ya, ada namanya jenuh juga kan. Tapi kalau saya ingat-ingat orang yang like itu kan saya tidak tahu. Yang like itu hari ini mungkin dia tidak ada paket. Ya, dia tidak ada paket kan. Ya. Mungkin dia hanya bisa lihat
Tapi kan dia mau nonton langsung kan mungkin tidak bisa kan, mungkin tidak ada paket. Atau benar orang-orang itu mungkin sekedar lihat, mungkin dia kenal, dia like aja. Ya, ada dua kemungkinan. Tapi paling tidak setiap khotbah saya masih adalah puluhan orang. Ya. Jadi memang target saya karena memang sesuai nubuatan-nubuatan dalam itu, karena apanya sedikitnya orang, karena sempitnya pintu, sedikit sekali orang, karena luasnya jalan, banyak orang masuk. Itu juga punya jadi renungan gitu, sehingga saya tetap melalui YouTube ini. Ya, masa sih dalam sekian orang, masa sih nggak ada satu orang, dua orang, ya, sesuai namanya nubuatan kitab suci, gitu kan? Tapi memang nubuatan kitab suci memang tergenapi loh, saudara. Ya, akhirnya orang mulai jenuh, ya, mulai bosan, kan begitu. Saya ini sudah 25 tahun, nggak ada bosan-bosannya. Saya baca setiap hari. Saya berulang-ulang kali. Saya dulu namanya tahun 2000 itu saya bukan pengangguran. Saya seorang pengusaha. Gitu. Ya, saya sukses. Saya sukses. Gitu. Saya sukses. Dari tahun 2000 itulah saya pelajari kitab suci sampai saya bicara ini. Ya. Sehingga hari ini pun saya sampaikan, ya, kenapa sih asa mati ini? Kan tadi kan sudah saya pakai pasal ini, ayat ini, sehingga orang nanti merenungkan, ya, merenungkan hari ini. Sehingga selanjutnya nanti kembali kepadamu dirimu sendiri. Apakah engkau perhatikan apa yang saya sampaikan? Kalau engkau perhatikan apa yang saya sampaikan, mereka engkau tinggalkan besok ajaran agamamu itu. Saya berani tarung. Lo kau tinggalkan. Lo saya ini tinggalkan kenapa? Karena saya pelajari kitab suci ini. Saya bertanggung jawab. Ya, kenapa saya tinggalkan ini? Kenapa saya bilang itu namanya orang Kristen pembohong itu? Saya berani. Gitu. Ada data yang saya pegang. Ya. Saya baca namanya Matius sampai Wahyu itu bukan berhari ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Saya mengatakan 4 hari bisa nggak? Bisa. Dari namanya Matius sampai namanya Wahyu bisa nggak 4 hari? Sangat bisa. Ya. Artinya kau baca dari pagi sampai tengah malam, bisa 4 hari selesai. Gitu. Jadi saya tahu itu gitu loh, sehingga saya berani. Orang Kristen pembohong. Ya. Nah, mereka berbohong. Ya. Tidak berkata benar. Ya. Banyak sekali yang saya catat di dalamnya. Gitu. Ya. Hingga hari ini pun saya sampaikan juga ya. Raja Asa ini kan raja benar awalnya, tapi akhir-akhir hidupnya juga dia tidak benar, kan begitu kan? Akhirnya dia melanggar perintah Tuhan, ya. Tragisnya dia mati karena penyakit itu. Baca namanya tadi Ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu, engkaulah yang dipilih oleh Yahweh Tuhanmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Yahweh terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tapi karena Yahweh mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Farao Raja Mitsraim. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Tuhanmu, dialah Tuhan, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bahkan sampai beribu-ribu keturunan. Ya. Ya, dari namanya Mose kan sampai sekarang itu belum sampai beribu-ribu keturunan, saudara. Artinya di situ kekal, saudara. Inilah yang kekal-kekal ini diincar orang Kristen suruh buang. Nah kalau sudah dibuang, pendeta menikmati isi kantongmu. Tapi engkau yang rugi, ya? Engkau mati penyakit. Di situ pun dia pungut-pungut juga. Coba lah saudara, lo mau ikutin agama-agama seperti itu, ajaran-ajaran seperti itu, ya? Ajaran yang tidak benar, memang tidak ada di dalamnya. Dalam kitab suci itu Tuhan membuat nama orang agama Kristen tidak pernah ada, itu karangan orang, imajinasi orang. Ya, tidak ada petunjuk di dalam isi kitab sucinya, tidak ada petunjuk sedikit pun. Gitu? Ya, bagaimana Tuhan tiba-tiba nanti dia berubah beragama Kristen, tidak ngomong, dia datang, aku bukan meniadakan Taurat, 1 titik 1 iota. Siapa yang meniadakan 1 titik 1 iota masuk neraka? Lah bukan saya loh saudara, ya? Bukan loh saya. Ya? Tapi apa yang dicatat di dalam, saya bertanggung jawab. Ya?
Saya ngomong, saya bertanggung jawab. Ya, siapa yang mau membantah? Bantahlah pakai pasal dan ayat, gitu kan? Kalau lihat apa ya? Memang pemazmur yang terkenal ini siapa sih? Namanya Raja Daud gitu kan. Jadi Raja Daud itu apanya? Kesayangan Tuhan nggak? Halo? Raja Daud itu disayangin Tuhan nggak? Raja Daud itu diperhatikan Tuhan nggak? Diperhatikan. Ya. Coba kan, makanya saya mengatakan kalau lawan Goliat itu saudara ya, cuek aja. Dia udah tahu saudara. Bukan dia yang perang, tapi apa? Tuhan yang perang, saudara. Ya, lawan Goliat ini kan bukannya para kecil. Ini Goliat ini kan 3 meter ini tingginya, saudara. Dengan anak kecil begini, saudara. Tapi dia yakin kalau dia namanya perhatikan namanya perintah-perintah Tuhan itu akan dia apa? Akan menang dalam peperangan. Makanya Daud ini saya bilang dia kaya raya. Ya, peperangan manapun dia menang. Ya. Kenapa dia menang? Karena dialah yang benar-betul kembali ajak orang supaya kembali kepada apa? Taurat. Hukum Taurat. Coba satu orang dulu, 2 Samuel 8 ayat 15. Ya, kita lihat dulu ini raja satu ini. Kenapa dia ini? Dia memang mencintai namanya Taurat itu loh, ya. Sehingga Raja Daud ini sangat diperhatikan Tuhan. Makanya dia jadikan dia jadi contoh teladan sampai detik ini. Tidak ada duanya. Ya. Baca namanya tadi 2 Samuel 8 ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Coba kan, dia menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang ditegakkan itu apa? Yang dia tegakkan, yang dia kokohkan apa? Hukum Taurat ini, saudara. Hukum Taurat. Makanya coba kita lihat namanya Mazmurnya. Mazmur 19 ayatnya 9 sampai 10. Kita lihat apa perkataan Raja Daud ini. Ya. Kenapa sih Raja Daud ini disayangin Tuhan? Karena itu tadi. Ya. Ini raja satu nurut banget deh. Pokoknya namanya Taurat bagi dia itu segala-galanya lah. Ya. Dengan Tauratnya Tuhan tadi, peperangan manapun dia tetap menang. Ya. Dan memang dijaga dan dilindungi raja ini satu ini. Ya, dia jadi contoh, jadi teladan sampai detik ini. Baca namanya tadi apa? Mazmur 19 ayatnya 9 sampai 10. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan dari banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Coba lihat saudara, ini raja satu ini. Ya, lebih indah dari emas. Lebih manis dari apa? Lebih manis dari apa? Madu. Luar biasa nggak dong? Luar biasa nggak? Jadi nama Raja Daud itu saya mau beritahukan ini Taurat ini lebih indah dari emas, lebih manis dari madu. Kok orang Kristen ini yang dari Eropa ini suruh buang gitu loh? Nah kalau sudah dibuang itu akhirnya apa? Ya, akhirnya banyak orang yang mati tidak karu-karuan. Ya, banyak orang yang mati tidak karu-karuan. Enakan Pak Pendetanya, coba kan? Udah kena malapetaka dia bilang, oh kami sangat menyayangi engkau, tapi Yesus lebih menyayangi engkau. Ini kan ajaran-ajaran bodoh. Memang dari mimbar itu yang saya bilang tadi, pendeta-pendeta itu sekian persen itu memang orang bodoh awalnya. Hanya dikasih gelar, akhirnya dia teriak-teriak di situ. Makanya saya mengajak kepada dia, bacalah kitab suci ini sehingga tidak dibodoh-bodohin dari mimbar itu. Yang sebenarnya mereka itu orang-orang bodoh, orang-orang tolol, orang pokok, ya, hanya dikasih gelar. Nah kebanyakan orang Kristen itu lihat gelarnya. Coba sudah, kasihan loh, kasihan kamu ini, ya, seperti namanya Ibu Ana ini. Ibu Ana kan lulusan Undip, lulusan terbaik lagi Ibu Ana ini. Jadi Ibu Ana itu kalau zaman dulu itu, kalau orang lulus namanya 5 tahun, berarti orang itu pinter, ya. Dia pintar, pasti dong. Jadi Ibu Ana itu namanya lulusan dari Undip itu 5 tahun sudah. Kenapa dia cepat lulusan 5 tahun? Karena dia pintar. Dia paling pintar lagi di situ, saudara. Ya, kenapa seperti itu?
Karena dia belajar. Ya. Masa sih lo sudah pintar banget, lulusan terbaik, terus lo dengerin dari mimbar ini, ya, yang pembohong-pembohong ini. Sekarang Ibu Ana pintar, coba deh Ibu Ana sekarang kan, suruh dengerin Pak Pendeta, kagak mau. Ya, malah nanti Ibu Ana ngajar balik lagi sama Pak Pendetanya, yakin itu. Kalau lawan Ibu Ana dengan Pak Pendeta, pasti Pak Pendetanya lari aja. Ya. Kenapa dia lari? Ya. Ilmu sekulernya Ibu Ana nggak usah ditanya. Dia namanya lulusan dari universitas terbaik. Ya, dia bekerja di teknik lagi. Coba kalau Ibu Ana tuh disuruh tanya-tanya teknik, dia mengerti loh saudara. Ya. Karena dia pelajari juga di situ. Makanya kalau diadu sama dia itu, makanya banyak orang komentar-komentar, mungkin dari pendeta juga. Dikejar-kejar Ibu Ana, pasti lari tuh orang-orangnya. Ya. Makanya saya bilang, jangan lawan di sini. Kami di sini juga punya ilmu-ilmu sekuler. Bukan kami orang-orang bodoh namanya, seperti namanya di mimbar-mimbar orang-orang pekoit, ya. Hanya bisa menipu-menipu, itu akan banyak orang yang mati, tidak karu-karuan. Loh. Ini fakta loh, saudara. Ya. Ini fakta. Dan sampai saat ini terjadi loh, saudara. Ya. Makanya saya bilang, memang di Indonesia ini kan, pemimpin-pemimpin rohaninya nggak beres, pemimpin-pemimpin sekulernya juga nggak beres, banyak yang nggak beres. Hanya mereka merusak-rusak itu. Akhirnya yang ditanggung nanti, ya, yaitu tadi orang sekian banyak orang, ya loh. Coba kan, kita ini kan sekarang kita lihat kan, sekarang ini ada sekarang saya lagi melihat, saya sedih sampai menangis melihat orang yang ada apa saudara kita namanya ada bencana malapetaka yang ada di Aceh maupun namanya Sumatera Utara maupun Padang. Menangis saya lihatnya saudara, ya. Apalagi waktu saya lihat bapak itu kehilangan anaknya. Sampai itu dia korek itu, saya betul-betul saya menangis, saya sedih saudara. Kenapa seperti ini? Ini namanya kita ini pemimpin-pemimpin negara ini banyak yang nggak becus, rusakin alam, ya. Akhirnya rusakin alam saudara. Akhirnya apa ada bencana, mereka enak-enak hidup, tapi banyak orang yang susah ini saudara. Begitu juga lah kerohanian, banyak yang merusak-rusak ini. Akhirnya sekian orang tanggung ini saudara. Ya. Ini fakta yang saya sampaikan ini. Ya. Kalau engkau tidak belajar dengan baik ini saudara, negara kita ini bobrok banget, ya. Bobrok saudara, pemimpin-pemimpin negara ini nggak beres, ya. Coba kalian lihat orang ratusan ribu sana itu mati orang sia-sia ini, ya. Oleh ulah-ulah pemimpin-pemimpin yang tidak becus ini, yang tidak beres ini, ya. Coba kan, ya. Makanya saya mengatakan memang di negara kita ini memang luar biasa. Rusak namanya apa lingkungan ini, rusak namanya hutan-hutan ini. Coba kita lihat ini kan, bagaimana sedihnya saya melihat itu kalau ada orang di bawah itu, di gelondongan kayu, kependam di bawah itu, saudara. Ya. Coba kan, ini karena ulah-ulah pemimpin yang tidak beres ini. Ya. Coba kalau saya baca, kalau kita baca ini nubuatan ini, saudara ya, nubuatan. Maka saya bilang, marilah engkau ini ya, pelajar yang benar. Ya. Kalau memang ilmu sekuler, pelajari ilmu sekuler yang benar, ya. Pelajari namanya ilmu rohani dengan benar, ya. Isilah waktu-waktumu ini supaya engkau tidak ditipu ini, ya. Kalau engkau ditipu ini, ya, dia kalau mati masih ada itu, ya, perpuluhan-perpuluhan orang, ya. Tapi kalau engkau ini sudah miskin, dikuras lagi uang-uangmu, perpuluhan melulu, ya, tapi tidak berkata benar. Ya. Coba kalau kita baca namanya, ini nubuatan loh saudara ya, makanya setiap ada bencana, aduh saya, ya menangis mau gimana lagi kan begitu kan, mereka itu saya lihatin itu kan di bawah namanya apanya banjir itu, aduh benar-benar saya sedih banget sedih ini karena ulah-ulah pemimpin ini yang gak beres ini kan gitu loh ya, akhirnya banyak orang yang mati konyol, yang gak karu-karuan ini. Coba baca namanya Yeremia 30 ayatnya, 25 ayatnya, 31 kalau sampai 34 kalau nggak salah. Coba baca satu orang, coba yang kencang ini ya, supaya hari ini engkau renungkan baik-baik ini ya. Engkau renungkan baik-baik ini adalah nubuatan ini ya. Kenapa seperti itu? Tidak ada yang bertanya sampai saat ini, saudara. Pemimpin-pemimpin kita di negara ini lari loh, saudara. Ya. Coba kan, hanya bilang prihatin, dia tidak tahu kenapa, masalah apa ini. Ya. Dari dulu juga tidak pernah tuntas ini. Baca namanya Yeremia 25 ayat 30 sampai 34 kalau nggak salah.
30, dari 30 atau dari ayat 30 lah. Yeremia 25. Dan engkau ini nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka, katakanlah kepada mereka, Yahweh akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Yahweh mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk, orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang, demikianlah firman Yahweh. Beginilah firman Yahweh semesta alam, sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Yahweh dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Coba saudara, mari engkau renungkan betul-betul ini yang saya sampaikan ini. Prihatin saudara. Ini di negara kita ini ada bencana saudara, bencana yang sangat memprihatinkan, menyedihkan. Ini saudara kita. Coba kan, rumahnya habis. Gitu. Saya tidak tahu lagi mayat itu di mana di bawah itu. Kenapa seperti itu tadi? Ini kan kita sudah baca, makanya saya mengatakan bacalah namanya Yesaya, namanya 24 ayatnya 5 sampai 6 itu. Coba sekali lagi baca namanya Yesaya ini, karena mereka merubah ini, mereka hancurkan ini. Siapa yang menghancurkan ini? Siapa yang menghancurkan hukum Tuhan ini? Coba kan. Sedih banget loh saudara kalau saya lihat ini bencana namanya Aceh maupun Sumatera Utara dengan pada sedih, hanya bisa menangis ini saudara, menangis benar-benar saudara. Saya lagi mikirkan di dalam itu saudara, di mana mereka ini, mereka itu manusia diciptakan Tuhan segambar serupa itu saudara. Siapapun dia, manusia manapun, bangsa manapun diciptakan segambar serupa ini. Akhirnya apa? Bukan segambar serupa lagi, karena ulah-ulah pemimpin ini. Coba Yesaya 24 ayatnya 5 sampai 6 ini. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Coba kemarin engkau renungkan saya sampaikan ini. Engkau renungkan baik-baik yang saya sampaikan ini. Coba. Jangan engkau kepala batu. Siapapun engkau yang mendengar hari ini, yang saya sampaikan ini catat baik-baik. Kita sudah lihat mata kepala sendiri. Ini nubuatan-nubuatan di dalam, karena ulah-ulah pemimpin. Contoh sekarang kan. Karena engkau tidak mendengarkan aku, akhirnya kamu mengalami peperangan. Berapa orang yang mati sia-sia itu. Bukan dia saja yang mati sebagai pemimpin, banyak orang yang mati tidak karu-karuan saudara. Berapa orang Israel sekarang? Coba kita lihat ini kan, ini masih ini sekarang ini di Israel dengan Palestina saudara. Coba awalnya dulu berapa orang sampai anak-anak kecil dibunuh. Coba kan, ini nubuatan harus tergenapi. Kenapa seperti itu? Ini bangsa pilihannya ini sampai saat ini belum juga dia sadar ini. Dia memaksakan kekuatannya dia sendiri. Makanya perlu sekali engkau baca kitab suci dengan baik, dengan benar ini. Sesudah Asa itu siapa? Anaknya Asa itu siapa namanya raja benar itu? Siapa? Jelas? Yosafat. Yosafat itu baik gak? Baik. Kalau engkau pengen tahu nanti Yosafat ini, baca namanya 2 Tawarik 20 di sana. Pada waktu dia orang-orang Amon, Moab ini, itu ratusan ribu orang loh saudara. Coba kan, bagaimana mau melawan ini? Tapi dia merendahkan hatinya, dia berdoa, dia serahkan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Yosafat itu menang gak? Dia tidak perang. Baca aja nanti, kalau kau baca nanti kau pengen tahu namanya. Ini Asa ini kan digantikan anaknya namanya bernama Asa ini punya anak namanya Yosapatin. Jadi Yosapatin raja bener loh saudara ya.
pada waktu menghadapi peperangan tidak seperti bapaknya. Dia tidak andalkan sana kemari, ya. Tapi dia benar-benar fokus kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Luar biasa loh saudara. Dia pergi ke rumah Tuhan, ya. Sampai apa? Menolong kami. Coba saudara. Sampai menolong kami. Beda satu ini. Tapi kalau Asa ini ngelawan. Akhirnya dia mati karena penyakit. Ya. Karena engkau tidak mendengarkan mulai sekarang itu kamu mengalami peperangan. Akhirnya sampai saat ini mengalami peperangan. Berapa orang yang mati sia-sia. Gitu? Prihatin nggak? Waktu kemarin ini orang Palestina serbu namanya Israel, ya itu berapa ribu orang itu dibunuh, anak-anak, perempuan, ya ada yang ditawan. Coba kan saudara, ya, enak itu. Kenapa seperti itu? Karena ada kesalahan yang mereka lakukan gitu loh kan. Makanya saya bilang memang Raja Daud itu raja benar, ya loh. Coba kan dia tidak mengandalkan kekuatannya. Makanya dia bilang, kau melawan aku. Kau datang aku dengan lembing, tapi aku datang dengan nama apa? Dengan nama siapa? Yahweh. Nama Yahweh. Coba satu orang, 1 Samuel 17 ayat 45. Coba ini raja benar ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Coba kan. Pakai nama siapa? Yahweh. Pakai nama Yahweh. Ya. Dia tahu Taurat. Makanya kalau kita baca namanya, ini saya tidak ada judulnya sana, ini tapi saya yakin Mazmur 119 ini Daud. Ya, karena tidak kasih tahu siapa di situ. Tapi dengan bahasanya, saya yakin betul-betul namanya dia adalah Daud ini. Ya. Makanya coba kalau kita baca namanya Mazmur 19 ayatnya 92, 93 yang kencang, supaya pendengar ini mencatat ini. Saya yakin Raja Daud ini. Karena Mazmur 19 itu ada 176 ayat. Panjang sekali. Terpanjang namanya isi kitab suci ini. Karena ayatnya dia 176 ayat. Ya. Baca saja namanya ayat 92 sampai 93. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Cobalah saudara. Kalau bukan Tauratmu ini, saya sudah dari dulu sudah mati. Siapa sebenarnya? Dia adalah Raja Daud ini, saudara. Makanya saya mengatakan, kalau engkau benar-benar mencintai namanya Taurat ini, Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Amin. Ya? Aku akan mencintai hukummu sampai selama-lamanya. Coba deh saudara. Makanya diulang lagi di situ, Mazmur 19 ayatnya 103 itu, bahwa Tauratmu itu lebih manis dari madu. Perintah-perintahmu, hukum-hukum itu lebih manis dari madu. Nah, satu orang namanya Mazmur 19 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Lebih manis dari madu. Lebih indah dari apa? Emas, saudara. Ya. Makanya di sana kalau kita baca tadi Mazmur, memang Mazmur ini, kalau engkau betul-betul mencintai namanya hukum Tuhan, bacalah namanya Mazmur 19 ini. Yang 176 ayat. Ya. Kalau engkau baca di situ, terus tiba-tiba kau dengar Pak Pendeta bahwa Taurat tidak berlaku lagi, itu orang paling konyol di dunia. Engkau paling rugi di dunia. Makanya bacalah namanya Mazmur ini. Ya. Memang tidak ada namanya di situ, tapi saya yakin namanya Raja Daud. Makanya mengatakan di situ, ya, Tauratmu itu pelita bagi kakiku. Kalau engkau baca tadi, Mazmur 119 ayatnya 105 sampai 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Coba saudara. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Aku akan pegang namanya Taurat-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kalau hari ini, engkau dengar apa yang saya sampaikan. Kau jadikan namanya hukum Taurat pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Amin. Dia akan bertanggung jawab. Kau renungkan ini baik-baik. Jangan engkau abaikan. Ya.
Dia akan menjagamu keluar masukmu. Dia akan bertanggung jawab. Engkau tidak pernah akan mati karena malapetaka. Engkau tidak pernah akan mati karena penyakit. Engkau tidak pernah akan mati karena kelaparan. Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Ya. Coba. Kalau kau baca lagi tadi Mazmur 19 ayatnya 160, perhatikan di situ. 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Coba kan, kalau engkau jadikan Taurat dasar hidupmu, Tuhan bertanggung jawab nggak? Amin. Halo? Kalau Taurat itu kau anggap kebenaran pondasi dalam hidupmu, Tuhan akan bertanggung jawab. Saya yakin lo tidak pernah akan mati yang seperti yang dialami namanya apa? Raja Asa. Ya. Kalau benar-benar Taurat itu pondasi hidupmu, dasar hidupmu, ya. Coba kan kalau kita baca namanya Matitia 7 di sana, ya. Ada namanya pondasi itu digali digali di dalam, terus dikasih batu dan lain pada waktu banjir datang, tetap kokoh. Tapi kalau ada orang langsung asal saja, dengar saja, dan lain sebagainya, tidak dijadikan namanya Taurat pondasinya seperti namanya apa? Tsunami. Ya. Pada waktu tsunami langsung lenyap. Amin? Itu kalau kita baca namanya apa? Coba satu orang Matitia 7. Ini ada sambungannya loh saudara ya. Matitia 7. Coba dari 24 sampai 29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Cobalah saudara, kalau engkau tidak jadikan Taurat itu sebagai pondasi yang benar, ya tadi datang tsunami, habis ya. Kita baca lagi di sini Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 2 ya. Jadi kalau kita ini sibuk dengan pekerjaan, tidak memperhatikan ini perintah-perintah Tuhan ini, saudara, orang yang paling rugi ya. Makanya dia bilang, dia berikanlah pada waktu engkau tertidur. Baca namanya Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Coba kan saudara, dia memberikannya pada waktu namanya tertidur, saudara. Kalau benar-benar kau mencintai hukum-hukum Tuhan itu, kau tidak terlalu sibuk masalah dunia. Betul, kita tetap kita cari nafkah, tapi kan harus ada waktu-waktu ini untuk pelajari namanya isi kitab suci, saudara. Ya. Kalau saya dari dulu ya, dari provinsi ke provinsi, dari desa ke desa cari uang, kapan saya pelajari kitab suci ini? Ya. Beda pada waktu saya pelajari tahun 2000 itulah, saudara, seperti mimpi, gitu. Seperti mimpi, saudara. Ya. Makanya harus kita perhatikan baik-baik ini. Ya. Berkat itu dari mana? Ya. Berkat itu dari Yerusalem. Ya. Yang dimaksud dari Yerusalem itu, dari Sion itu apa? Adalah namanya hukum Taurat. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Mazmur 133 ayatnya 1 sampai 3. Mazmur Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Perhatikan di sini. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Aharon dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Coba kan, dari Sion lah namanya berkat. Yang dimaksud itu dari Sion lah namanya pengajaran, namanya hukum-hukum
Taurat. Siapa saja namanya akan mengamalkan yang mencintai Taurat, berkat-berkat surga turun kepada orang itu. Amin. Ini catatan di dalamnya harus kita renungkan. Coba kita lihat kan, bagaimana Tuhan itu bertanggung jawab kepada bangsa-bangsa juga. Bukan hanya namanya orang Israel. Kalau engkau benar-benar mencintai namanya hukum-hukum Tuhan ini, kau anggap Tuhanmu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Tuhan akan bertanggung jawab itu. Contoh, ada seorang perempuan, namanya perempuan Kanaan bernama Rahab ini, saudara. Rahab itu kata-katanya luar biasa. Akhirnya dengan kata-katanya tadi itu, dia menyelamatkan keluarganya, enggak? Dia selamatkan. Itulah yang diperhatikan oleh Tuhan. Yang dia amat-amati, sorot matanya. Dia lihat yang ada di kolong langit ini, ada nggak yang bersungguh-sungguh tadi itu. Kalau engkau bersungguh-sungguh itu, Tuhan akan bertanggung jawab. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rahab ini. Coba namanya Yosua bin Nun pasal 2 ayatnya 11. Yosua 2 pasal 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Coba kan, dia tahu lah Tuhanmu yang di langit, di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi tidak ada lagi. Kata-katanya ini tadi ini akhirnya apa? Diselamatkan keluarganya, diselamatkan. Tuhan bertanggung jawab kepada perempuan pelacur ini. Akhirnya dengan kata-katanya tadi, Tuhan perhatikan, Tuhan memperhatikan, Tuhan tidak pernah akan lupakan. Di mana kalau kita baca namanya, Yosua bin Nun pasal 6 di sana, ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Yahweh untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang telah bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Lanjut ayat 22 sampai 23. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Akhirnya apa? Tuhan bertanggung jawab pada pelacur ini. Dia selamatkan keluarganya dengan kata-katanya, Tuhanmu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Akhirnya diselamatkan keluarganya. Diselamatkan. Artinya Tuhan bertanggung jawab kepada perempuan itu. Itu perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan makanya ada 2. Ini kan sebelum Raja Daud lahir. Jadi ini adalah nenek moyangnya Raja Daud, namanya pelacur ini, saudara. Ada yang lagi yang sesudah Raja Daud ini. Sesudah Raja Daud ini, utara ini, dosa dan dosa. Ada seorang perempuan namanya, saya tidak tahu namanya, tapi dia adalah janda di Sarfat. Apa katanya janda di Sarfat ini, saudara? Dia luar biasa. Jadi tadi ini, namanya Rahab, itu seperti sebelum namanya Raja Daud lahir. Sesudah Raja Daud lahir, Raja benar ini, ada seorang namanya orang Kanaan juga, orang Sidon juga ini, bukan orang Israel, tapi dia luar biasa. Pada waktu itu ada zaman itu adalah kelaparan yang luar biasa. Sampai-sampai kalau kita baca namanya 2 Raja-Raja 6 di sana, bagaimana namanya orang Israel itu makan anaknya, dipanggang anaknya, saudara. Karena sudah parah sekali. Kenapa seperti? Karena mereka meninggalkan hukum Taurat. Coba satu orang baca 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja sebelum 1 Raja-Raja 17 ini, 2 Tawarik 6 ayat 14. Jadi ini zaman Daud juga ini, kita perhatikan tadi namanya perempuan tadi ini namanya Rahab ini sebelum Raja Daud lahir. Kita lihat pada waktu Raja Daud ini lahir, dia Raja benar ini ada kata-kata anaknya Raja Daud lalu Salomo ini adalah namanya doa Salomo ini.
2 Tawarik 6 ayat 14. Sambil berkata, "Ya Yahweh Tuhan Israel, tidak ada Tuhan seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yakni dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Jadi namanya doa Salomo ini, ya. Salomo awalnya benar ini saudara, ya. Jadi dia tahu namanya Salomo, ya. Tidak ada yang sama yang namanya yang disembah Abraham, Ishak dan yang mereka sembah itu tidak ada yang sama. Jadi Tuhannya juga tidak ada yang sama, kitab Taurat juga tidak ada yang sama. Beda saudara, ya. Ini namanya doa Salomo. Makanya kalau kita lihat namanya doa Salomo ini, kita lihat lagi di situ 1 Raja-Raja 8 ayatnya 23. Lalu berkata, "Ya Yahweh Tuhan Israel, tidak ada Tuhan seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Jadi Salomo itu tahu betul-betul tidak ada Tuhan itu di langit, di langit, di bawah bumi, bumi di bawah, tidak ada yang lain. Jadi Tuhannya itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya selanjutnya disangka, ini kan dari kata-kata Salomo ini, kalau kita baca tadi namanya 1 Raja-Raja 8 ayatnya 60 sampai 61, perhatikan di situ. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu berpaut kepada Yahweh Tuhan kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Coba dengan kata-kata seperti itu, dia mengalami ketenangan segala macam. Salomo itu mengalami, saudara, tidak ada peperangan, saudara. Dengan kata-katanya seperti itu Tuhan bertanggung jawab, saudara. Ya. Dan di zaman Salomo itu tidak ada peperangan, ada kedamaian yang luar biasa. Makanya Salomo itu namanya Raja Damai. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Sesudah Salomo ini, ada seorang perempuan yang luar biasa. Ya. Ini adalah janda di Sarfat ini. Coba satu orang, namanya 1 Raja-Raja 17 ayatnya 7 sampai 14. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Yahweh kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Yahweh memberi hujan ke atas muka bumi." Akhirnya kita lihat. Demi Tuhanmu yang hidup, tidak ada roti. Hanya ada tepung segenggam. Tapi dia bilang, bikinkan dulu untukku baru untuk akhirnya apa? Taati nggak perintah tadi itu? Dia taati nggak? Dia taati perintah itu, akhirnya apa? Tepung tadi minyak tidak pernah habis. Tuhan bertanggung jawab nggak? Ya. Tuhan bertanggung jawab. Ya. Kalau engkau sungguh-sungguh bahwa Tuhanmu satu-satunya, bahwa Tauratnya itu adalah benar-benar itu baik, adil, benar, Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Ya. Ini yang kita dapat dalam isi kitab suci ini. Renungkan yang saya sampaikan ini, Makanya kalau kita zaman-zaman rasul-rasul itu, itu dikutip-kutip lagi nggak namanya Imamat 18 ayatnya 4 sama 5 itu. Dikutip lagi. Yang kutip ini adalah tiga orang ini. Keempat penginjil ini. Keempat penginjil siapa ini? Ada namanya Matitia, Markus, Lukas, dan Yohanes ini, saudara. Hari ini saya ambil saja di Lukas 10 ayat 28 ini. Ini kan kutipan dari namanya Imamat 18 ayat 4 sampai 5. Coba satu orang baca namanya Lukas 10 ayat 28.
Kata Yeshua kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Coba kan? Ya. Karena itu kalau kita baca tadi itu, kalau kita baca Luka pokoknya yang lengkap ya, Luka 10 ayat 25 sampai 28 supaya lebih lengkap ya. Ini kan kutipan dari namanya tadi Imaman 18 ayat 4 sampai 5. Coba dari 25 sampai 28 aja. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Torah untuk mencobai Yeshua, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yeshua kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Torah, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yeshua kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Coba kan, kalau engkau kembalikan ke hukum Taurat, kau cintai namanya hukum-hukum Taurat, pasti engkau peroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Coba ini kan kutipan-kutipan dari namanya hukum Taurat. Di mana di situ Tuhan bikin agama baru supaya tinggalkan namanya hukum Tuhan, tidak pernah ada. Tinggalkan hukum Tuhan pasti akan ada akibatnya. Ya. Kau tidak mati dengan telaka, mati karena penyakit. Tidak mati penyakit, itulah hukum-hukuman Tuhan. Makanya kalau kita baca namanya Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Cepat. Kisah Para Rasul 10 ayatnya 34 sampai 36. Lalu mulailah Kefa berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang telah memberitakan damai sejahtera oleh Yeshua HaMasyiah yang adalah Tuhan dari semua orang. Tidak pernah membedakan dari bangsa manapun. Tidak membedakan dari orang mana. Siapa saja yang mengamalkan kebenaran itu, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan berkenan kepada orang itu. Amin. Ini ajaran Tuhan. Itu juga pun ini Roma juga dikutip juga. Ini kan Roma, ini kan surah Rasul Saul. Roma 10 ayat 5. Roma 10 ini kan kutipan dari namanya tadi Imaman 18 ayat 4 sampai 5. Roma 10 ayat 5. Sebab Mose menulis tentang kebenaran karena hukum Torah, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini kan kutipan dari apa? Imaman 18 ayatnya 5 sampai ke 4 sampai 5. Jadi Tuhan bertanggung jawab. Ini ada pesannya, pesan terakhir ini. Pesan terakhir namanya Maliaki ini. Ya, Tuhan itu perhatikan tingkah laku. Tuhan mengamat-ngamati engkau. Tuhan kita itu tidak tidur. Jadi Tuhan itu ada buku di depannya akan mencatat tingkah laku. Coba satu orang baca namanya Maliaki 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Yahweh. Yahweh memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Yahweh dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Yahweh semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Orang benar itu yang menyayangi akan hukum-hukum Tuhan. Beda dengan orang fasik. Kalau engkau benar itu memperhatikan namanya hukum Taurat, Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Dia akan jadikan engkau anak kesayangannya. Dia akan melindungi engkau diluputkan dari segala malapetaka. Amin. Kita baca lagi Maliaki 4 ayat 1 sampai 6 dengan lengkap di situ. Perhatikan ini yang Maliaki ini, jangan engkau abaikan ini, ya. Tuhan itu perhatikan tinggal. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur, bukan Tuhan yang ngantuk, ya. 24 jam itu diperhatikan tingkah laku. Ada catatan di depannya, akan mencatat tingkah laku. Kalau engkau benar mengakui bahwa Taurat itu segala-galanya lebih manis dari madu, ya, lebih indah dari emas, Tuhan akan bertanggung jawab, akan menjadikan engkau anak sana yang dia lindungi, yang dia jaga. Baca namanya Maliaki 4 ayat 1 sampai 6.
bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Yahweh semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Yahweh semesta alam, ingatlah kepada Torah yang telah kuperintahkan kepada Mose, hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Yahweh yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ingat baik-baik, tidak ada ajaran lain. Ya. Tuhan menginginkan engkau supaya engkau kembali kepada hukum-hukum. Hari ini kalau engkau dengar, engkau perhatikan, ya, engkau renungkan apa yang saya sampaikan, dan engkau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab padamu. Ya. Dia akan ingat perkataannya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.